Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini ya kita dapat berkumpul. Ini Ustadz melalui rekaman video ya, mudah-mudahan bisa menjelaskan materi dengan baik. Materi kali ini Ananda kelas 6, yakni mengenai keteladanan Rasulullah Muhammad SAW berkenaan dengan kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Muhammad SAW. Baik, sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbil alamin. Baik, keteladanan Rasulullah, yakni mengenai kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini, Nabi Muhammad ini adalah seorang hamba Allah yang diberi karunia Allah yang agung. Seorang hamba Allah yang setiap desah nafasnya dipakai berjuang untuk agama Allah. Setiap desah nafasnya dipakai zikir pada Allah. Itu merupakan karunia yang sangat agung. Ustaz, apa yang kita ambil pelajaran dari Rasulullah? Banyak sekali Ananda. Sebagai umatnya, sebagai umat Rasulullah, hendaknya kita meneladani sifat-sifat beliau yang agung. Yang pertama apa? Kalau kita melihat sirah atau sejarahnya Nabi ya, tarikh Nabi, itu yang pertama mestinya ketabahan dan kesabaran, atau kesabaran dan ketabahan baginda. Kenapa? Karena sejak kecil beliau itu sudah yatim. Ayahanda meninggal ketika beliaunya masih di kandungan. Kemudian di usia 5 tahun ibundanya juga wafat dan meninggal. Jadi, dan beliau itu sangat tabah dalam menjalani kehidupan pada waktu itu, sangat tabah. Kemudian diasuh kakeknya, kemudian lagi dilanjutkan pamannya Abu Thalib. Kakeknya juga wafat di usia 9 tahun. Namun beliau sangat tabah dan sabar. Jadi akhlaknya Rasulullah itu mesti berkompatibel dengan Al-Quran atau cocok dengan Al-Quran. Ini Ustaz tidak akan bercerita panjang lebar, tetapi menunjukkan bahwasanya akhlaknya Nabi itu cocok dengan Al-Quran. Yakni pertama itu sabar dan tabah. Ini mestinya ada dalam Al-Quran ya. Banyak sekali anjuran untuk sabar dalam Al-Quran. Salah satunya di Quran surat Al-Baqarah ayat 45, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi anjuran sabar dan salat itu merupakan anjurannya Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salat, itu akhlak Rasul. Akhlak Nabi itu ya sabar itu tadi, tabah. Salah satunya ya. Salah satunya. Kemudian Nabi sejak kecil mesti yatim ya. Sehingga beliaunya juga sangat menyayangi anak yatim. Nah, kita sebagai umatnya Nabi itu tidak boleh menghardik anak yatim. Fa'ammal yatima fala takhar. Itu tidak boleh, benar ya. Jangan sampai kita menghardik. Kita belajar berusaha menyayangi anak yatim sebagaimana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu teladan untuk kita ya. Kemudian yang paling menonjol apa Ustaz setelah sabar dan tabah? Kemudian apa? Jelas sudah kita ketahui bersama ya, bahwasanya Rasulullah itu mempunyai sifat jujur, sangat jujur dan bertanggung jawab. Ketika remaja, beliau itu juga berdagang, menjalankan dagangannya siapa? Khadijah binti
Khuwailid bersama pamannya ke negeri Sam pada waktu itu di usia 20 tahunan. Itu sudah sangat jujur dalam berdagang, tidak pernah mencurangi timbangan, apalagi ngumpet, apalagi korupsi, naudzubillah, jelas tidak. Itu beliau sangat jujur dalam berdagang. Kemudian di usia ke-35 tahun, nah ini pada waktu itu renovasi Ka'bah ya. Dari kabilah-kabilah ingin meletakkan Hajar Aswad, saling cekcok, saling bertengkar, kemudian Rasulullah menjadi penengah ya, menjadi penengah dari kecekcokan itu, sehingga bisa meredam ya, mendapatkan solusi untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Semua kabilah-kabilah memegang kiswah, kemudian meletakkan bersama-sama hingga pertengkaran tidak terjadi. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Pertama, sabar dan tabah dalam menghadapi keadaan pada waktu itu. Keadaan yatim piatu pada waktu itu. Rasulullah sabar dan tabah. Kedua apa, Ustaz? Ketiga apa? Kejujuran. Jadi Rasulullah itu mengedepankan kejujuran. Akhlaknya itu jujur dan bertanggung jawab. Kalau jujur dan bertanggung jawab ini sudah dilakukan, maka yang terjadi apa? Dipercaya, sehingga beliau mendapatkan julukan apa? Al-Amin. Nah, Al-Amin itu artinya adalah dapat dipercaya. Sampai orang Arab pada waktu itu memanggil beliau dengan panggilan ya Al-Amin ta'al, wahai yang terpercaya, ta'al atau kemarilah. Nah, itu panggilan beliau pada waktu itu, dipercaya oleh orang-orang sekitar ya, orang Arab pada waktu itu. Nah, itu kita teladani sifat beliau, kita tiru ketabahan beliau. Kita berusaha sabar, berusaha tabah juga menghadapi hidup ini ya. Dalam menghadapi masalah-masalah, kita minta pada Allah kesabaran dengan cara berdoa, minta sabar. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Wasta'inu, dan mintalah kalian bis-sabri dengan sabar, was-sholat, dan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya sabar dan sholat itu, wa inna, dan sungguh, wa innaha itu kembali kepada sholat itu tadi ya, dan sabar. La kabirotun, sungguh kabirotun itu sangat besar atau sangat berat, illa kecuali ala atas al-khosyiina, orang-orang yang khusyuk. Jadi orang yang sabar itu kalau tidak dirahmati Allah itu ya sulit untuk sabar ya, mesti ada ngerundelnya saja. Itu berkenaan dengan sholat itu tadi ya. Sholat itu kan kita menghamba kepada Allah, itu juga perintahnya Rasulullah, as-sholat, 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 sebelum dia wafat. Kan kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka, hanya padamu ya Allah, na'budu, kami menghamba, wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'inu, kami minta pertolongan. Ketolongan gimana, Ustaz? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan, minta jalan yang lurus. Ya, ini jalan siapa jalan yang lurus? Ya jalan para nabi. Jalan minan nabiyin wasyuhada'i wassolihin, itu jalan yang lurus. Salah satunya adalah sifat sabar, tabah, jujur. Itu jalan nabi semuanya. Jalan orang soleh, orang sidik, wasyuhada'i wassolihin, itu jujur, sabar, tabah. Itu jalannya para nabi, para orang-orang soleh. Kita minta setiap hari waktu kita sholat. Selain jalan itu, berarti bukan jalannya Nabi, itu jalan yang diberi nikmat oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal, pada jalan, alladzina, orang-orang yang an'amta, telah engkau beri nikmat, alaihim, atas mereka, yaitu para nabi, syuhada wassolihin. Itu diberi nikmat, jalannya para nabi itu diberi nikmat. Selain jalan itu ya tidak diberi nikmat sebenarnya oleh Allah. Hanya jalan itu yang diberi nikmat, jalannya para nabi. Salah satunya sifatnya sabar, tabah, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, itu yang kita teladani ya, Ananda ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya nih
diminta tolong orang tuanya membelikan sesuatu, kok ada uang kembalian, ditanya ini ada uang kembalian atau tidak. Kalau ada ya bilang ada ya, jangan diumpetin di saku. Wah ini lumayan ini untuk jajan, enggak. Itu salah satu ciri mudahnya ya. Contohnya seperti itu, contoh ringannya seperti itu. Belajarlah jujur. Jadi hal-hal yang kecil itu keteladanan Rasulullah sebagai umatnya. Loh kenapa Ustadz kok harus meniru Rasulullah itu, kenapa? Nah, ya jelas ya, karena ini nanti konsepnya itu akan berlanjut sampai Rasulullah itu menjadi saksi amalnya umat. Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Dan adalah Rasul itu ayakunu wa yakuna rasulu alaikum syahida. Atas kalian itu syahida sebagai persaksian. Jadi Rasulullah itu menjadi saksi amalnya umat nanti di akhirat. Kalau dilihat Rasulullah cocok, wah ini si A ini cocok nih amalnya. Nah ini regulasinya mudah ya. Tapi kalau tidak cocok, ya naudzubillahi min dzalik. Karena berkaitan dengan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Kalau amalnya di dunia itu cocok sama dengan Rasulullah, nanti di akhirat, nah mudah-mudahan mendapatkan kemudahan, mendapatkan syafaat Rasulullah. Tapi kalau tidak cocok dengan Nabi, disuruh sholat tidak mau sholat, disuruh belajar sedekah tidak mau belajar sedekah, suruh ngaji tidak mau ngaji, naudzubillahi min dzalik, tidak sesuai dengan akhlaknya Nabi. Nanti kalau mau minta syafaat kan ya nggak enak ya. Tapi kalau cocok dengan Al-Quran, cocok dengan akhlaknya Rasulullah, ia pastinya mendapatkan syafaatul utsma nanti di yaumil qiyamah. Jadi cerita ini ya, sirah Nabi ini Ustadz akan menunjukkan bahwasanya akhlaknya Nabi itu cocok dengan Al-Quran, pasti cocok dengan Al-Quran, atau dikatakan Al-Quran yang berjalan. Itu Nabi Muhammad SAW pada waktu itu ya. Nah itu akhlaknya Nabi. Tabah, jujur, bertanggung jawab, itu Rasulullah Muhammad SAW. Nah selanjutnya ini Rasulullah itu juga yang kedua itu sayang terhadap anak, keluarga, dan orang tua dan masyarakat. Rasulullah itu sayang terhadap keluarganya itu pada waktu itu putrinya beliau yakni adalah Fatimah Zahra. Pada waktu itu bangsa Arab itu sangat, kalau punya anak perempuan itu dianggap aib ya, dianggap aib. Tetapi Rasulullah justru tidak seperti itu, tidak sama dengan banyaknya manusia pada waktu itu. Rasulullah bahkan menggendong putrinya Fatimah itu sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian setelah Fatimah ini yang nanti menikah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, punya dua putra, yakni namanya Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Jadi waktu kecil Sayyidina Hasan itu cucunya Rasulullah, dan juga Sayyidina Husain ini cucunya Rasulullah, itu dua, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Disayang oleh Rasulullah, keningnya dicium, dirangkul, disayang. Itu Rasulullah seperti itu ya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah kita tiru, kita belajar meniru, menyayangi. Kalau orang tua menyayangi anaknya, yang kakak menyayangi adiknya, kita tiru akhlak beliau, itu akhlak Rasulullah. Kita tiru ya, selama hidup di dunia ini kita tiru akhlaknya Rasulullah. Nah yang kemudian anak terhadap orang tua gimana? Selain ayat di atas ini, karena ada hadis ya, Rasulullah mengatakan untuk hormat kepada orang tua, bahwa Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi, amalan apa yang paling baik disukai oleh Allah? Nabi bersabda, mengerjakan sholat tepat waktu. Salah satu amalan yang terbaik di sisi Allah itu sholat tepat waktu. As-sholatu li'ala waktiha. Jadi tepat waktu kita sholat. Waktunya zuhur ya zuhur, waktunya asar ya sholat asar. Kalau tadi bermain, wah enak-enaknya bermain, sholat asar ya mainnya dihentikan dulu, kita sholat. Itu akhlaknya Rasul, seperti itu anjurannya. Waktunya maghrib ya maghrib, isya sholat isya. Nah itu seperti itu. Sholatul li'ala waktiha, sholat di awal waktu.
Kemudian tanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasul? Setelah mengerjakan tepat sholat waktu, mengerjakan sholat tepat waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, apalagi wahai Rasul? Nabi menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi berbakti pada orang tua itu perintah Rasulullah ya, perintah Rasulullah. Dan itu masih cocok juga dengan Al-Quran. Cocok dengan Al-Quran. Tadi pertama perintahnya Rasul tentang sholat. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashuda ila akhiril ayah. Kemudian apa tadi? Salat tepat waktu, kemudian berbakti kepada orang tua, jelas ya. Berbakti kepada orang tua, birrul walidain ya. Wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua itu ihsan, berbuat baik. Jangan sampai hindari menyakiti orang tua, naudzubillahi min dzalik, hindari apalagi membentak, naudzubillah. Nah, itu berbahaya sekali ya Anda semuanya teman-teman. Jangan sampai selama hidup di dunia ini kita menyakiti hati orang tua kita, itu jangan sampai, hindari. Bahkan kalau kita bisa itu membantu pekerjaan orang tua di rumah ya, misalnya bantu membersihkan, merapikan, nyuci piring, jemur baju, yang kita bisa ya, kita bantu orang tua kita berbuat baik pada orang tua kita sebagai birrul walidain, sebagai mana anjuran Rasulullah bahwasanya kita disuruh wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua ihsan, kita berbuat baik, kita tiru, kita lakukan selama hidup di dunia ini, kita menyenangkan hatinya orang tua kita, bahwasanya terutama ibu kita dan juga ayah kita, itu kebaikannya luar biasa kalau kita amalkan berbuat baik pada orang tua itu. Kita terus berusaha berbuat baiknya, itu salah satu ciri anak yang soleh-solehah. Kalau setelah sholat ya orang tuanya didoakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu didoakan, jangan sampai putus doanya yang kayak gitu. Itu salah satu ciri-ciri anak soleh dan solehah seperti itu. Itu juga mengamalkan ajarannya Nabi Muhammad SAW.